Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, lur, saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, di seluruh pelosok negeri, di seluruh dunia. Jumpa lagi lur dengan Peci Channel. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga menjadi keberkahan, dilancarkan rezekinya, halal dan berkah, selamat dunia akhirat. Bagi yang belum subscribe, monggo subscribe-nya, seperti itu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang apa ini ya? Tentang Satrobiningin atau Imam Mahdi ya. Sepak terjang beliau yang sekarang ini ya, insya Allah bukan sepak terjang sih, kehidupan yang beliau jalani sekarang ini apa ya, insya Allah sudah mendekati ya kan, mendekati titik-titik akhir. Maksudnya titik-titik akhir itu insya Allah dilihat dari petunjuk-petunjuk alam ya kan. Petunjuk-petunjuk alam itu kan ada ya kan lur, tanda-tandanya seperti itu. Kalau misalkan mau hujan ya kan, itu ada mendung dulu seperti itu. Insya Allah seperti Satrobiningin ini sama seperti itu gitu loh. Insya Allah tanda-tandanya sudah banyaklah yang kita rasakan, perubahan alam ya kan, bencana di mana-mana seperti itu. Terus yang beliau rasakan sama seperti itu. Beliau juga merasakan apa ya, akan berakhirnya suatu perjalanan yang sangat panjang ya kan. Perjalanan beliau itu sangat panjang, membutuhkan semualah pengorbanan beliau ya kan. Ya insya Allah apa ya, ini sebelum beliau berumah tangga ya kan, ya pasti kan video yang terdahulu kan pernah merasakan remaja, dewasa atau pacaran seperti itu. Insya Allah beliau ini juga pernah merasakan apa ya, kelebihan dunia. Maksudnya itu pernah punya gitu loh lur, punya sesuatu apa ya, dunia atau berkecukupan lah. Insya Allah itu mungkin ya waktu beliau bujangan seperti itu. Waktu beliau bujangan Jackson, ada Jackson lur, di sini di kota Malang seperti itu. Kita cari jalan yang lain atau gimana ini, soalnya saya belum pernah ke sini. Ya pernah sih, cuma kalau ada seperti ini kayaknya nggak bisa gitu loh. Coba aja coba aja, barangkali bisa lewat sana, lewat sini ya kan. Mudah-mudahan ini bisa. Oh alhamdulillah bisa lur. Soalnya tujuannya saya mau ke sana gitu loh, tujuannya. Mungkin ada Jackson seperti itu. Ini ada Jackson apa ini? Oh nanti kita kembali lagi ke sini. Perjalanan beliau waktu remaja, mungkin beliau ini sudah bekerja ya toh, atau usaha sendiri, atau bidang alami yang ada dalam diri beliau seperti itu. Dagang lah kayaknya seperti itu. Kan dari apa terdahulu ya kan, dari yang terdahulu itu kan beliau kan juga dagang. Mungkin masa remaja itu beliau ini juga pernah seperti itu lur. Dan mungkin ya sudah mengenyang apa, cukup lah secara ekonomi. Bahkan ya mungkin juga bisa beliau ini sudah pernah merasakan nikmatnya hirup pikuknya dunia luar seperti itu. Seperti apa ya, ya punya mobil, insya Allah pernah seperti itu.
ya kan, pernah mengenyam seperti itu, merasakan hal-hal keduniawian. Insya Allah pernah beliau masa remaja atau sebelum menikah seperti itu. Nah, soalnya apa? Oleh Allah ini ditunjukkan rasa nikmatnya dunia seperti apa. Nah, kalau orang kaya kan gimana rasanya? Coba tanya ke orang kaya itu. Rasanya dunia itu seperti digenggam dalam genggamannya. Nah, seperti itu. Mereka orang kaya pasti menjawab seperti itu kalau kaya. Dunia ini seperti ada dalam genggamannya. Terus masa remaja beliau yang seperti itu, dia pernah mengenyam, merasakan kenikmatnya dunia. Dan beliau waktu sudah mulai berumah tangga, nah itu ada perbedaan dalam segi ekonomi seperti itu. Nah, ujian seperti itulah yang sesungguhnya loh. Laku atau sebuah apapun, kalau berumah tangga itu ujian yang lebih lengkap seperti itu. Kalau bujangan, kalau melakukan hal-hal seperti kurang sempurna ujiannya. Nah, terus apalagi nih tentang tadi ya detik-detiknya yang beliau rasakan, yang dirasakan keluarnya beliau sudah sangat terasa ya kan, dari kita rasakan ya toh. Insya Allah ini sebentar lagi akan segera muncul. Beliau juga merasakan seperti itu. Bahkan beliau juga nggak sabar gitu loh, nggak sabar untuk menunaikan tugasnya, melakukan tugasnya seperti itu. Tapi ya itu tadi, mungkin ya berat seperti itu. Tapi kan semuanya kan sudah terlihat di depan seperti itu. Beliau kan bisa mampu melihat ke depannya. Tapi dalam waktu tertentu itu dirahasiakan oleh Allah. Tidak semuanya dibukakan seperti itu. Kalau dibukakan kan, kalau semua dibukakan oleh Allah, kan berarti kan nggak ada tantangannya kan, ya kan, ujiannya. Seperti itu. Mungkin beliau juga merasakan gitu loh. Nggak sabar seperti kita untuk selesainya prosesnya beliau seperti itu. Ya rasanya sih sama lah seperti apa yang saya rasakan waktu ngevlog bikin konten ini di Surabaya maupun di sini. Rasanya hawanya atau energinya hampir sama itu, dalam artian ya itu tadi, merasakan detik-detiknya beliau itu akan turun seperti itu. Kalau raganya kan masih di sini ya toh. Itu rohnya, sukmanya yang aslinya seperti itu yang akan turun dan menyatu dalam diri beliau seperti itu. Terus apalagi dalam sepak terjangnya beliau sebelum keluar nanti, seakan-akan insya Allah loh ya kan, ini kan belum terjadi kan, hanya Satrop ini yang tahu ya kan. Nanti setelah setelah keluar ya, selesai prosesnya, rasanya kayak gimana begitu loh. Seperti sesuatu hal yang baru ya kan. Padahal kan semua ilmu yang diberikan oleh Allah kan sudah ada dalam tubuh beliau ya kan, dalam hati beliau seperti itu. Ya mungkin ada ya kayak nggak ada sih demam panggung atau apa ya, insya Allah nggak mungkin lah itu. Ini suasana baru seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Ya Allah, seperti kebahagiaan yang tak terhingga selama beliau menjalani proses itu. Alangkah bahagianya loh seperti itu, jika prosesnya beliau itu sudah selesai. Dan tidak tanggung apa selanjutnya ya, mungkin itu tadi ya, setelah beliau keluar proses selesai, mereka yang pernah ke beliau itu akan datang dengan sendirinya. Kan dalam video sebelumnya kan saya sebutkan kalau dia itu pasti sudah mempunyai murid seperti itu. Murid ini, beberapa muridnya ini mungkin ada yang percaya ya kan, ada yang tidak seperti itu. Tapi yang beliau kan ajarkan sesuatu yang nggak masuk di akal seperti itu, nggak masuk di nalar. Soalnya yang beliau ajarkan itu sesuatu
yang di luar ke nalar manusia. Nah, tapi jika si murid itu menerima ikhlas, ya, insya Allah itu tidak. Insya Allah itu akan menerima tetap seperti itu. Kira-kira banyak itu loh. Sebelum beliau resmi keluar, sebelumnya muridnya itu banyak seperti itu, banyak loh. Ya sekitar 30-an apa. Tapi ya itu tadi terpisah di mana-mana. Soalnya yang dirasakan beliau itu sebagian semuanya, hampir semuanya itu nggak kuat. Maksudnya nggak kuat itu menjalani proses ujiannya itu, ya kan. Soalnya yang diajarkan oleh beliau itu bukan ilmu kesaktian, enggak. Itu tentang arti kehidupan itu tadi. Sesungguhnya kamu kan mengalami ujian, ya toh, ekonomi, ya kan. Ujian apa saja, atau seperti berpuasa, mungkin ujian murid-murid beliau, ya kan. Mungkin di bagian dari mereka nggak kuat gitu loh, dan mereka terpisah, ya kan, sudah nggak menemui satu piningit lagi seperti itu. Terus nanti setelah beliau resmi, ya kan, keluar, insya Allah nanti dengan sendirinya yang pernah ke beliau itu secara otomatis oleh Allah kan digiring gitu loh, digiring ke tempat beliau seperti itu, dan berkumpul lagi lah seperti semula, seperti itu, insya Allah seperti itu. Karena apa? Karena oleh Syaikhul Beningit ini murid-murid beliau itu sudah diberikan pondasi seperti itu. Pondasi kan, paham kan, pondasi, ya kan, dasar-dasarnya itu oleh beliau sudah diberikan kepada muridnya seperti itu, pondasinya itu. Jadi mereka karena terpisah mungkin nggak kuat dengan ujiannya, dan SP ini paham gitu loh, paham, karena ini kan bab hakikat, ya kan, langsung ke hakikat. Kalau beliau kan Syaikhul Beningit itu mulai dari atas terus ke bawah. Dari biasa kan dari syariat, ya kan, torekot, hakikat, makrifat. Kalau beliau dari atas dulu, makrifat, ya toh. Makrifat, torekot, itu terus syariat, itu dari atas. Murid-murid beliau ini langsung dari atas sama seperti itu. Tapi itu tadi, kalau murid-muridnya memakai bila ada penjelasan dari Syaikhul Beningit kepada muridnya, dan si murid itu memakai akal dan logika, dipastikan itu nggak bisa masuk seperti itu. Karena ini masalah hati. Ilmu yang diajarkan oleh Syaikhul Beningit ini bukan ke otak atau di pikiran, tapi langsung mengenai ke dalam hati, seperti itu. Yang beliau ajarkan kan itu, ya kan? Langsung ke hati, bukan hanya di telinga, di pikiran, di otak, bukan seperti itu. Beliau itu mengajarkan ke muridnya itu langsung dari ke hatinya, tembus ke hatinya, seperti itu. Nah, jadi bila si murid ini menggunakan akal dan logika, maka tidak bisa masuk seperti itu. Banyak ini nanti. Pertama kalau Syaikhul Beningit muncul, yang pertama kali yang menemui beliau itu ya di bekas-bekas muridnya itu kan datang lagi seperti itu. Pondasi juga kan sudah ada, ya kan. Bahkan senjata loh, insya Allah juga sudah diberikan seperti itu. Bahkan senjata kan yang dulunya diberikan kan secara hakikat gitu loh. Insya Allah nanti senjata itu kan berupa bentuk akan menjadi syariat seperti itu. Setelah banyak murid-muridnya yang sudah bergabung, itu sudah mulailah, ya kan, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menemui beliau seperti itu. Ya itu tadi yang saya sebutkan video sebelumnya, bukan orang sembarangan yang mengerti seperti itu. Nah, kalau kita kan dari pertama kan nggak tahu, ya kan. Justru yang tahu beliau itu dari orang-orang atas, ya kan. Kalau kita kan sama kan nggak tahu. Kalau saya kan, kalau misalkan beliau Syaikhul Beningit kan nggak tahu. Kecuali kalau kita punya panutan seorang kiai ulama yang besar. Nah, kalau beliau percaya, kita juga harus percaya. Soalnya apa? Kiai atau ulama yang besar itu sudah pastilah insya Allah, ya kan, pernah dekat dengan Allah. Nah, nanti oleh Allah itu, ya kan,
oleh Allah itu akan diberikan petunjuk untuk menemui Satrul Benerit itu gitu loh. Kan setiap kita kan sampai ya kan mesti kan ada ulama-ulama besar kan yang Anda sukai, siapa, ustaz siapa, uyai siapa, kayak seperti itu. Nah, kalau ustadz kalian itu percaya, otomatis kan Anda juga akan percaya. Seperti itu jalannya nanti. Salah satu jalannya kita mengetahui Satrul Benerit itu seperti itu. Oke lor, sampai cukup di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Maaf yang belum subscribe, mohon di subscribe. Yang sudah, terima kasih banyak. Yang belum, monggo. Oke lor, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke lor, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.